Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pak Fatah. Saya mengajar IPA dan Prakarya. Tapi video pembelajaran kali ini yaitu video pembelajaran prakarya. Sebelumnya saya mengenalkan guru prakarya satu lagi, yaitu Bu Ninis. Dapat dilihat di sini. Nah, jadi guru prakarya juga ada dua. Yang pertama Pak Fatah dan Bu Ninis. Pembelajaran pertama pada bab 1 prakarya yaitu tentang kerajinan serat. Untuk itu, mari kita simak video presentasi berikut ini. Oke anak-anak, selamat datang di pelajaran prakarya kelas 7 pada semester 1. Bab yang pertama yaitu bab 1 tentang kerajinan serat, yang kali ini akan dipresentasikan oleh Pak Fatah. Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu tentang pengertian serat. Apa itu serat menurut kalian? Ya, di sini definisi serat yaitu suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Oke, kita lihat. Kalau kalian bingung dengan definisi ini, saya kasih gambar. Nah, ini gambar serat alam dengan bentuk komponen memanjang. Nah, ini dapat dijadikan suatu kerajinan yang berharga. Sudah membentuk karya, itu dapat dijual belikan. Oke, contohnya apa hasilnya? Ini kita lihat, kerajinan dari bahan serat alam dapat dibuat sebagai sandal, dapat dibuat sebagai kotak, tas, ini kotak tisu dan lain-lain. Nah, ini kerajinan dari bahan serat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajinan serat. Oke, selanjutnya. Nah, bahan serat. Serat itu ada apa saja? Yang pertama, serat alam. Serat yang berasal dari alam. Nah, ini contohnya. Ini berasal dari apa yuk? Berasal dari ulat. Ulat yang namanya ulat sutra. Itu nanti ketika jadi kepompong, itu bisa diolah menjadi kain sutra. Ini harganya sangat mahal. Ini serat alam. Yang pertama bahan serat yaitu serat alam. Yang kedua apa? Serat buatan. Itu bahan dasar suatu tekstil atau bahan dasar pembuatan baju. Jadi diciptakan serat buatan. Nah, ini contoh benang nilon, terus yang lain-lain. Nah, itu serat buatan. Kalau serat alam, saya tegaskan lagi, serat alam itu berasal dari alam, yaitu dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Dan serat buatan ya buatan oleh manusia. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah bahan serat alam. Nah, ada apa saja? Ya, yang pertama dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tumbuhan dan hewan khususnya. Oke, lanjut. Serat dari tumbuhan. Yang pertama, serat dari biji. Contohnya biji pohon kapas menghasilkan bantal dan kasur. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Nah, ini biji pohon kapas menghasilkan kapas yang di sini. Kan serat alam ya, dari biji. Selanjutnya menghasilkan apa? Nah, ini mungkin kasur kalian di rumah ada yang masih dari kapas ya, kapuk seperti ini. Nah, ini menghasilkan. Nah, akhirnya dijual belikan. Yang pertama serat biji. Terus apalagi serat dari tumbuhan? Yang kedua serat batang. Nah, ini contohnya. Ayo, ini apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Selanjutnya ini apa? Pohon melinjo. Terus ini apa? Pohon mahkota dewa, sama ini bunga anggrek. Ketika orang yang berpikir kreatif, maka dari bahan-bahan ini dapat dibuat kerajinan. Nah, ini dapat berupa tali pengikat. Jadi nanti ini dikeringkan terlebih dahulu. Ketika sudah kering, dapat dibuat dengan kerajinan tali pengikat. Berguna toh? Bisa dijual enggak ini? Ya bisa. Kan seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya serat dari tumbuhan. Nah, serat yang berasal dari daun. Nih, serat dari daun. Ini daun mendong, ini daun nanas, ini serat daun pandan berduri. Nah, ini dapat dijadikan suatu kerajinan anak-anak. Menghasilkan apa anak-anak? Nah, ini menghasilkan tas. Lalu menghasilkan ini, menghasilkan tas lagi ini dari serat daun pandan. Serat daun pandan itu nanti dikeringkan, terus setelah itu disulam seperti ini. Nah, ya lanjut. Nah, ini dapat menjadi tikar.
dan dapat menjadi kerajinan lain, kotak tisu dan lain-lain. Nah, ini dari suatu kerajinan ini dapat menghasilkan suatu karya, dan karya itu dapat dihargai. Oke, lanjut. Serat dari tumbuhan, serat buah. Contohnya apa? Sabut kelapa. Ini banyak ya. Kalian pasti sering menemukan sabut kelapa itu dibuang, tidak dimanfaatkan. Tetapi dengan adanya pelajaran prakarya ini, saya harapkan kalian itu berpikir kreatif. Jadi tidak dibuang begitu saja, tapi bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Berupa apa? Nah, ini contoh sering kalian lihat ya. Keset welcome. Nah, seperti itu dapat berupa kerajinan toh. Nah, ini kalau bentuk kerajinan seperti ini kalau sudah jadi, ada nilai jualnya enggak? Ada, tapi kalau seperti ini dibuang sama orang. Kan seperti itu anak-anak. Lanjut, dapat menghasilkan apa? Nah, iya, dapat menghasilkan tali lagi. Tali. Setelah itu ini dapat dijadikan sebagai sapu. Oke anak-anak, seperti itu. Jadi kesimpulannya tentang serat tumbuhan itu ada serat tumbuhan itu terdiri dari serat biji, terus serat dari apa tadi? Ya, pohon. Setelah itu ada serat lagi dari apa tadi? Buah. Ada dari daun. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Oke, paham ya serat dari tumbuhan? Nah, selanjutnya yaitu serat dari hewan. Yang pertama yaitu serat dari stapel. Apa itu stapel ini? Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wool. Contohnya domba dan hewan alpaka. Nah, ini karena ini dipanen, istilahnya dipangkas rambutnya untuk dijadikan benang wool. Nah, biasanya serat dari hewan itu dia itu dapat menghangatkan. Kalian pasti pernah melihat jaket yang di sini ada bulu hewan karena dapat menghangatkan. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, selanjutnya dari hewan. Serat dari hewan apa lagi? Nah, ini filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya adalah serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Ini yang tadi di awal. Nah, ini ulat sutranya anak-anak. Ini ulat sutra, dia membentuk kepompong. Nah, ini kalian dapat lihat. Nah, ini dapat diolah menjadi benang. Dan ini harganya sangat mahal karena bahannya lembut. Oke, materi kali ini kita bahas tentang serat alam ya anak-anak ya. Serat alam yaitu ada dari hewan dan ada dari tumbuhan. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, gini Pak Fatah akan terangkan tugas akhir kalian di bab 1 ini, yaitu membuat kerajinan prakarya dari bahan serat. Karena tadi kan Pak Fatah sudah menjelaskan macam-macam serat. Nah, dengan waktu maksimal 3 minggu. Maksimal berarti tanggal 13 Agustus 2020. Di video alat dan bahannya, cara pembuatannya, dan diupload di IG. Durasi maksimal 3 menit. Jadi ya diedit dikit ya anak-anak ya. Terus di tag di IG-nya Spensada Jaya. Nanti Pak Fatah akan menilai produk kalian dari tugas bab 1. Setelah ini ya, contoh-contoh karyanya siswa-siswi Spensada tahun lalu. Oke anak-anak? Nah, kalian sudah mengamati video presentasi Pak Fatah. Tugasnya kalian tadi kan membuat suatu kerajinan. Nah, Pak Fatah punya contoh, yaitu bisa dilihat di sini, topi-topi. Nah, itu merupakan suatu bentuk kerajinan dari serat, yaitu kalau yang itu dari serat daun pan dan berarti serat alami. Nah, ini Pak Fatah punya contoh lagi. Ini dari tahun lalu, karya siswa juga. Nah, ini dari serat apa, Nana? Ya, ini dari serat pohon pisang, gedebok pisang. Jadi dikeringkan sehingga dapat menjadikan suatu karya. Ini tisu. Oke, anak-anak, bagus kan?
Nah, kalian pasti bisa membuatnya lebih kreatif dari ini. Bisa saja dari serat apa yuk? Jagung, daun jagung. Nah, itu bisa juga kan membuat seperti itu. Nah, itu tugas kalian di rumah. Untuk video pertama tentang pembelajaran mengenai kerajinan serat, cukup sekian dulu. Sip, dadah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.